Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Mukaromah, biasa dipanggil Nadia. Saya dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Asal saya dari Bali. Oke, alasan saya memilih Universitas Jember karena yang pertama yaitu saya ingin mengikuti jejak kakak saya yang telah sukses menjadi lulusan Universitas Jember, yaitu ada yang dari Fakultas Teknik dan ada yang dari Fakultas Keperawatan. Kemudian saya juga melihat nih pada tahun 2023, yaitu pada saat saya masuk, itu saya melihat bahwa Universitas Jember itu mencapai peringkat ke-15 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu swasta maupun negeri. Dan pada tahun 2024, UNED juga mencapai peringkat ke-13. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa berarti Universitas Jember ini juga memiliki fasilitas yang cukup yang sangat bagus untuk mewadahi kemampuan mahasiswanya, seperti itu. Saya masuk di Universitas Jember ini pada tahun 2023, yaitu melalui jalur tes UTBK. Karena sebelumnya saya tidak lolos untuk jalur prestasi, jadi saya mengikuti tes di jalur UTBK. Untuk skor UTBK-nya itu bervariasi setiap tahunnya, tapi yang saya ketahui untuk tahun ini, skor UTBK untuk masuk ke pendidikan IPA itu sekitar 594 sampai 600-an. Saya jurusan pendidikan IPA, saya memilih jurusan itu karena memang saya dari SMA itu sangat berminat di dunia sains. Dan saya juga ingin terjun langsung ke dunia pendidikan, karena menurut saya profesi guru itu adalah profesi yang sangat menyenangkan, di mana di sana kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter siswa. Dan di sana pekerjaan guru itu juga tidak monoton ya. Dan menurut saya juga dapat mengasah ilmu yang saya dapatkan dari mengajar para siswa tersebut. Baik, jurusan pendidikan IPA itu adalah jurusan yang mengajarkan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan. Ada ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, dan kita juga diajarkan tentang ilmu kebumian, ilmu lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan di sana kita juga dididik untuk bagaimana kita itu menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang dapat memberikan motivasi dan digemari oleh para siswa, seperti itu. Dosen di pendidikan IPA UNED itu sangat baik dan memiliki wawasan yang luas. Dosen-dosen di sini itu memang rata-rata atau sebagian besar itu berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Dan dosen-dosen juga sering mengikuti berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ilmu-ilmu yang diberikan ke kita itu merupakan ilmu-ilmu yang sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Di Universitas Jember ini dosen mudanya itu standar ya. Jadi antara dosen muda dan dosen tua itu jumlahnya itu tidak terlalu berbeda. Jadi kayak setara antara dosen muda dan dosen tua jumlahnya. Itu. Pertemanan di pendidikan IPA itu sangat baik dan di luar ekspektasi saya, yang kata orang dunia perkuliahan pertemanannya itu sangat serem ya. Tapi menurut saya di pendidikan IPA itu sangat kekeluargaan karena memang kita dari awal itu dididik untuk belajar secara berkelompok. Jadi banyak tugas-tugas kelompok kan. Kemudian kita juga, jadi kita semakin lama itu semakin terbiasa untuk bekerja sama secara berkelompok seperti itu. Kadang baik itu tugas praktikum, tugas kuliah, ataupun tugas-tugas proyek lainnya itu kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi kayak tidak ada saling persaingan atau menyudutkan teman, itu tidak ada. Seperti itu. Jurusan pendidikan IPA ini pastinya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ada fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu lingkungan, ilmu kebumian. Bahkan kita juga diajarkan tentang ilmu kewirausahaan. Terus ada juga ilmu teknologi, di mana di situ nanti kita juga diajarkan sebagai seorang pendidik yang baik, yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan bagaimana
metode-metode pembelajaran yang baik untuk menarik perhatian siswa agar siswa juga tertarik dengan dunia sains, seperti itu. Mata kuliah yang paling saya sukai di sini ada strategi belajar mengajar IPA. Jadi di sini itu nanti kita itu diajarkan berbagai strategi dan metode-metode pembelajaran yang akan menarik bagi siswa. Dan di sini juga kita diberikan kesempatan untuk mengasah kreativitas kita dalam mengembangkan metode pembelajaran di berbagai karakter siswa. Kan siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nanti di situ kita diberikan kebebasan untuk berkreasi bagaimana sih cara menarik perhatian siswa yang beraneka ragam karakternya seperti itu. Kemudian ada juga mata kuliah PLP. Nah, mata kuliah PLP ini juga sangat menyenangkan ya karena kita di sini diberikan kesempatan untuk terjun langsung ke dunia sekolah. Kayak kemarin itu kita sempat diajak ke Malang yaitu di sekolah internasional yang ada di Malang. Jadi di situ kita dapat saling berkomunikasi, saling sharing sama guru-guru IPA yang ada di sana, seperti itu. Untuk mata kuliah yang paling sulit menurut saya itu ada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi di sini itu kita diajarkan tentang konsep dasar ilmu komputer, pemrograman, software, dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sangat sulit ya menurut bagi orang-orang yang tidak terlalu canggih dalam teknologi. Tapi mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah yang paling seru menurut saya karena di sini kita diajarkan berbagai macam aplikasi pembelajaran yang nantinya akan kita terapkan kepada siswa. Jadi siswa itu supaya tidak bosan dalam pelajaran yang kita berikan, seperti itu. Uh, Pandangan orang sekitar menurut jurusan pendidikan IPA itu sangat positif. Bahkan ada yang sering mengatakan, oh anak IPA nih, IPA itu ilmu apa aja. Jadi memang kita itu dikenal sebagai anak IPA yang mempelajari semua ilmu yang ada di sini. Dan kalau misal, karena di sini kan tidak ada jurusan pendidikan kimia, jadi kalau misal ada jurusan lain yang memerlukan praktikum kimia, mereka akan meminta bantuan ke anak IPA untuk membimbing mereka dalam melakukan praktikum seperti itu. Menurut saya, momen yang paling menyenangkan di sini adalah ketika saya diberikan kepercayaan untuk menjadi asisten laboratorium di praktikum kimia dasar. Di sini saya dapat berinteraksi dengan mahasiswa lain, terus saya dapat melihat antusiasme mereka ketika berhasil melakukan percobaan yang awalnya terlihat sulit. Terus momen saya menyusun alat-alat laboratorium, melakukan percobaan di bahan-bahan kimia itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya karena saya merasa oh saya juga berperan penting dalam pembelajaran ini gitu. Oke, selama saya melakukan perkuliahan ini sebenarnya tidak ada momen yang benar-benar tidak menyenangkan. Mungkin berbagai macam tantangan banyak saya lewati dari tugas dosen yang banyak, terus tugas-tugas proyek yang deadline-nya mepet, itu mungkin awalnya terlihat tidak menyenangkan, namun ternyata di balik itu ada hikmah yang besar yang saya dapatkan. Di situ saya dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Terus kayak saya harus presentasi di depan dosen nih dan itu awalnya sulit ya kayak terbebani namun lama-lama oh ternyata tidak sesusah itu kalau sering kita lakukan kayak gitu. Menurut saya biaya kuliahnya itu termasuk standar atau tergolong murah ya karena sesuai dengan fasilitas yang diberikan di sini. Jadi di sini baik itu fasilitas dosennya maupun fasilitas dalam tempat kita belajar itu sangat nyaman. Bahkan dosen-dosen di sini kadang banyak tuh dari saya dengar dari teman-teman lain kalau misal kita itu mau mengikuti lomba itu agak susah ya nyari dosen. Kalau di sini di pendidikan IPA itu enggak, karena dosen-dosen di sini sangat memfasilitasi mahasiswanya yang ingin berkembang seperti itu. Jadi sangat worth it menurut saya.
Oke, untuk peluang karir di jurusan pendidikan IPA ini, yang pertama pastinya kita bisa berkarir di pendidikan sekolah dasar ataupun di sekolah menengah. Terus di jurusan pendidikan IPA ini ternyata juga bisa berkarir di dunia riset atau di dunia penelitian ilmiah lainnya. Oke, setelah lulus rencana saya ingin melanjutkan ke PPG yaitu profesi pendidikan guru untuk mendapatkan sertifikat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, bagi kalian yang mempertimbangkan ingin masuk ke jurusan pendidikan IPA, ini merupakan langkah yang potensial dan penuh tantangan yang menarik. Jadi di sini kita tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan alam yang mendalam, tapi kita juga diberikan ilmu pengetahuan bagaimana untuk menarik perhatian siswa agar tertarik di dunia sains.